Infrastruktur merupakan elemen kunci pembangunan yang berperan besar dalam menentukan kualitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur yang menghambat pemerataan pembangunan, terutama terkait ketimpangan antara kota dan desa serta antar pulau. Masalah ini terlihat dari terbatasnya akses masyarakat khususnya di wilayah pedesaan terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh masalah infrastruktur, mengidentifikasi komponen penting yang mempengaruhi pembangunan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur nasional. Pembangunan yang komprehensif dan merata menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kecamatan Anak Air Kota Tangah adalah salah satu daerah di Kota Padang yang memiliki karakteristik geografis yang kompleks dengan kombinasi area perkotaan dan pedesaan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 49,8 km persegi dan memiliki topografi yang beragam, termasuk dataran rendah dan perbukitan, yang secara signifikan berdampak pada kualitas infrastruktur jalan. Kondisi infrastruktur. Yang pertama, kondisi fisik jalan. Kondisi infrastruktur jalan di Anak Air Kota Tangah dapat dikategorikan sebagai berikut berdasarkan hasil survei lapangan dan pengukuran yang dilakukan. Kualitas kerusakan jalan 40% berada dalam kondisi rusak berat, 35% berada dalam kondisi rusak sedang, dan 25% berada dalam kondisi relatif baik. Permukaan jalan yang berbeda, 45% jalan yang tidak diaspal atau berbatu, 35% yang diaspal dengan kualitas rendah, dan 20% yang diaspal dengan kualitas baik. Yang kedua, aksesibilitas dan konektivitas. Beberapa hasil penting dari analisis aksesibilitas, terdapat 3 dusun yang tidak memiliki akses jalan yang layak dan hanya 60% rumah penduduk memiliki akses langsung ke jalan utama. Jarak tempuh ke fasilitas publik terdekat berkisar antara 3 hingga 7 km. Faktor yang mempengaruhi infrastruktur jalan. Yang pertama, faktor geografi. Kondisi topografi yang berbukit dan berlereng, curah hujan yang tinggi yang menyebabkan kerusakan jalan dan erosi, dan struktur tanah yang labil di beberapa wilayah. Yang kedua, faktor ekonomi. Anggaran pemerintah daerah terbatas, kontribusi swasta yang rendah untuk pembangunan infrastruktur, dan sedikit dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan. Yang ketiga, faktor organisasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena sistem perencanaan pembangunan yang sentralistik dan kurangnya koordinasi antar instansi. Model pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan yang mengutamakan keberlanjutan, yang mencakup metode partisipasi teknologi yang ramah lingkungan, manajemen yang didasarkan pada kinerja keberlanjutan ekonomi dan sosial. Analisis kekuatan. Yang pertama yaitu potensi geografis wilayah Anak Air Kota Tangah. Kombinasi dataran rendah dan perbukitan di wilayah ini memberikan keunggulan khusus untuk pengembangan infrastruktur. Yang kedua, dukungan kelembagaan. Keberadaan pemerintah daerah dan struktur kelembagaan yang cukup kuat sangat penting untuk pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, semangat masyarakat. Masyarakat Anak Air Kota Tangah menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Analisis peluang. Yang pertama yaitu peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan diberikan oleh dukungan kebijakan nasional untuk program pembangunan infrastruktur nasional dan berbagai regulasi yang mendukung pembangunan daerah. Yang kedua, potensi investasi. Semakin banyak investor yang tertarik dan program kerjasama pemerintah swasta membuka peluang. Analisis kelemahan. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Keadaan infrastruktur jalan saat ini sangat memprihatinkan. 40% ruas jalan rusak berat dan 45% jalan masih berbatu yang menghambat mobilitas masyarakat dan aksesibilitas. Yang kedua, kendala geografis. Topografi berbukit, curah hujan tinggi, dan struktur tanah yang labil menghalangi pembangunan infrastruktur. Kondisi ini memerlukan metode dan teknologi konstruksi yang mahal dan kompleks. Yang ketiga, keterbatasan anggaran yang rendah yang menghalangi anggaran daerah untuk dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur secara komprehensif terhambat karena kekurangan dana. Analisis ancaman. Yang pertama yaitu risiko bencana alam. Potensi longsor, banjir, dan degradasi lingkungan akibat kondisi geografis menempatkan keberlanjutan infrastruktur jalan dalam bahaya besar. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam ekonomi nasional dan regional dapat mempengaruhi kemampuan pendanaan infrastruktur dan minat investasi. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim global yang semakin ekstrim dapat meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Problem infrastruktur jalan. Yang pertama, dampak ekonomi. Terhambatnya distribusi barang dan jasa serta rendahnya nilai investasi di daerah dan biaya transportasi yang tinggi. Yang kedua, pengaruh sosial. Kesusahan untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan serta terisolasinya beberapa komunitas dan kualitas hidup yang buruk. Yang ketiga, efek dari lingkungan. Risiko longsor yang meningkat, kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan, dan kemungkinan bencana hidrolis. Strategi dan solusi untuk pembangunan berkelanjutan. Solusi teknisnya yaitu yang pertama, perbaikan infrastruktur. Infrastruktur jalan, rekonstruksi jalan menggunakan teknologi ramah lingkungan, menerapkan desain jalan yang adaptif terhadap lingkungan, dan menggunakan material lokal yang berkelanjutan. Yang kedua, drainase dan sistem pengendalian erosi. Konstruksi saluran drainase yang terintegrasi, pembangunan terasi ring di jalan berlereng, dan penanaman vegetasi untuk menguatkan lereng. Solusi organisasinya yaitu peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi lintas instansi. Metode pendanaannya yaitu mengoptimalkan dana alokasi khusus, mendorong partisipasi swasta melalui proyek kolaboratif, dan menghasilkan ide pendanaan baru. Kesimpulan, penelitian ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Anak Air Koto Tangah memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan. Melalui upaya berkelanjutan dan pendekatan komprehensif, diharapkan dapat tercipta transformasi infrastruktur jalan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah Anak Air Koto Tangah Padang.